Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Baik, sini sesuai tugas yang diberikan melalui DOS atau CMD atau Command Prompt. Saya akan buka Command Prompt-nya dengan menjalankan run as administrator. Oke, saya sudah masuk di CMD. Yang pertama itu saya akan memasukkan perintah cd untuk pindah-pindah direktori. cd enter, dan selanjutnya cls atau singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Oke, sudah hilang. Untuk melihatnya, kita bisa memasukkan perintah cls garis miring tanda tanya. Untuk dasar perintah melihat yang sudah layar sudah dibersihkan. Clear the screen cls. Selanjutnya saya akan memasukkan perintah dir garis miring tanda tanya. Untuknya perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, ini dia. Press any key to continue. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya IP configuration atau IP config digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, alamat. Kita masukkan IP config, enter. Ini dia Windows IP configuration. Selanjutnya IP configuration garis miring all. IP miring all untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Enter. Oke. Selanjutnya masih sama ipconfig, akan tetapi ini berbeda. ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Oke, enter. Ya, ada tanda tanya, ada all, ada release nah, renew, ada close, register, display, dan lain-lain sebagainya di bawah. Oke, selanjutnya saya akan masukkan perintah ipconfig release. Tujuannya perintah digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Oke. Selanjutnya IP configuration renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oke. Kita enter. No operation. Windows IP configuration. Oke. Selanjutnya IP configuration display DNS. Display
DNS digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Enter. Oke, sudah tampil. Selanjutnya IP configuration push DNS. Kita enter. Perintah ini untuk mengosongkan atau meriksa DNS cache. Sukses. Selanjutnya masih di IP configuration, tapi perintah yang berbeda yaitu register DNS untuk digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke. Windows IP configuration masih proses. Registration of the DNS resource record for all adapter. Oke, selanjutnya ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, ping garis miring tanda tanya. Enter. Ya. Ini ada ping nt, min t, min e, min n, con dan sebagainya. Ini selanjutnya akan masukkan perintah pinging. Saya ketika memasukkan perintah pinging google.com kurung 114.4 masukkan IP addressnya 4284. Semoga bisa. With 32 byte of data. Enter. Oke, gagal. Perintah berikutnya, perintah ping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar. Misal ping min 1500, IP address-nya 10.254.254.1. Enter. Ya. Bad option. Selanjutnya ping dengan jumlah balasan tertentu. Contoh perintah digunakan ping min n. Coba ya, ping. Aku di sini min n 10 254 1. Enter. Ini lagi proses. Destination net unreachable. Reply from. Terlihat bahwa n menunjukkan jumlah balasan yang ingin diterima. Pada jumlah balasan yang diinginkan adalah 10 kali. Perintah ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Oke, sudah. Selanjutnya itu ping terus menerus. Ping 192.168.1.1 min t. Oke. Ketika perintah ini dijalankan, komputer akan menerima balasan secara terus-menerus. Untuk mengetikkannya kita bisa menekan tombol Ctrl plus C atau jendela CMD. Perintah ini biasa digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika kita memasang kabel
terima. Untuk memastikan bahwa kabel tersebut berjalan dengan baik, maka biasanya akan kita bisa lakukan pemantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini. Oke, saya stop aja, Ctrl C plus. Oke, berhenti dia. Selanjutnya perintah net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Kita masukkan foto, local address, foreign address, state. Masih proses. Oke. Keterangan net start. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Ini TCP ya. Local address, kolom menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Yang berikutnya foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. State, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Parameter berikutnya bisa digunakan perintah net start min a untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak listening. Ini udah masih proses active connection, protonya TCP, local addressnya foreign address, start listening. Ini ada start listening, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Listening siap untuk melakukan koneksi. Time wait sedang menunggu koneksi. Oke, selesai. Ini ada TCP, ada UDP. Selanjutnya net start min n untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Min e menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Ya, yang menerima ini mengirim. Selanjutnya net start min n untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Ya. Selanjutnya net start min o untuk menampilkan proses ID atau VID untuk setiap koneksi. Proto, lokal, address-nya, state, VID 5028. Selanjutnya net start min s untuk menampilkan statistik per protokol. Oke. UDP, TCP, TCP, IP4, IP6. Selanjutnya min r menampilkan routing table. Oke, routing table sudah tampil IP4, IP6. Selanjutnya P, protokol, menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Active connection.
Selanjutnya perintah nbtst berfungsi nbtste berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. Kita jalankan nbtst -e nama pengguna lokal desktop min lam 1. Oke. Oh, ada yang kurang nih, maaf. nbt dan ya. Selanjutnya saya akan jalankan nbt start min a desktop min lam 1. Oke. Selanjutnya saya akan jalankan nbt start min e remote name. Coba di sini remote name-nya misalnya 00. Ter address-nya 00. 9.20.123. Selanjutnya memasukkan angka 20, diproses. Oke. Selanjutnya nbtst min a besar dengan IP address 254.254.205 menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Ya, alamat IP-nya. Oke. Selanjutnya min r kecil untuk menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS name. Oke. Selanjutnya R besar untuk membersihkan konten table cache nama NetBIOS successful. Oke. Selanjutnya double R untuk menyegarkan NetBIOS. Dua perintah sebelumnya digunakan bersama dengan lmhost dan wins. Oke. Lanjutkan masukkan perintah nbtst s kecil. Ini menampilkan sisi yang sama seperti dengan parameter min s. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa komputer jarak jauh akan digunakan berdasarkan alamat IP. Oke, Bluetooth no connection. Selanjutnya menggunakan tracer dan fadping. Tracer. Saya masukkan perintah tracer. Tracer digunakan untuk memberikan informasi dan rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Protocol MI6 protokol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Masukkan tracer www.microsoft.com. Ya.
masih proses. Request timeout. Dengan melakukan trace, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Trace complete. Oke, selanjutnya fetching. Fetching digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. NetPing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Masukkan perintahnya ping min n. Digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Di host timeout. Selanjutnya masukkan min h. Masukkan nilai misalnya 30 hop. Maaf, 30 hop. Oke. Selanjutnya min w. Masukkan nilai 30 misal. Perintah digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Maksudnya min p untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebuah proses ping dilakukan kembali. Defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Selanjutnya key min key untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Selanjutnya min p. Perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSPV FAT. Ratus 250 coba. Selanjutnya min R besar. Perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat NSPV. Selanjutnya analisa nama domain dengan NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. NSLookup google.com. Oke, server anon. Ini alamatnya name google.com. Selanjutnya analisis dan konfigurasi TCP/IP dengan NAT dan route. NAT digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAT seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, mask, default gateway, DNS, firewall, dan banyak lainnya. NAT interface IP set
address name, local connection, local area connection, static 92, IP nya 168 1 101 255 255 255 0 192 168 11. Oke. Local area connection adalah nama adaptor jaringan yang ada di komputer kita. Selanjutnya perintah next interface IP add address name local area connection 192 168 1 255 255 255 0 192 168 1. Tujuannya untuk menambah IP address file. Ada yang salahnya mungkin. IP address name local area connection 192 108 1102 255 255 0 192 168 1.1 valid configuration. Selanjutnya untuk menghapus secondary IP address SIP delete IP delete address name localhost IP yang belakang dihapus elemen not found karena tadi awal tadi tidak ketemu ya. Selanjutnya melakukan next interface IP set address name. Ini untuk mengubah IP address area connection source DHCP ya toilet. Selanjutnya route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, dan atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Route print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Print. Iya.
Selanjutnya root 8 untuk menambah perintah routing. Ketika perintah root 8 masukkan IP-nya 192.168.1.0. Max 255.255.255.0. Local IP addressnya 10 254 254 112. Oke. Selanjutnya root delete menghapus perintah routing. Root delete, ketikkan root delete 192.168.1.0 mas 255.255.255.0, maka akan root akan dihapus. Oke. Untuk bisa melihat hasilnya bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah root print. Ya. Selanjutnya net. Ketikkan perintah net akan melihat opsi seperti pengguna, sesi mulai dan berhenti. The syntax of this command is net view. Net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Komputer ini tidak terhubung dengan LAN. Saya coba. Apakah akan tampil? The command complete successful. Oke. Selanjutnya net time. Net time untuk digunakan menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Net time. Desktop. LAN 1. Selanjutnya ketikkan perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Ya, successful. Ketikkan perintah net stop time. Net stop time akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. The time service is stopping. Successful. Selanjutnya net start time untuk memulai kembali layanan. The time service is starting. Oke, sekian praktikum mata kuliah jaringan komputer tugas 2 dari saya. Saya Muhammad Marub.
mungkin ada kesalahan atau pengucapan, atau itu semua datang dari saya, itulah kekurangan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.